Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Aid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita banyak bersyukur atas segala limpahan nikmat rahmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya ialah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang penuh berkah ini, yakni Idul Adha, di mana kita oleh Allah diberi kemudahan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Ini merupakan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur, marilah kita bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemaknaan takwa yang sebenar-benarnya, yakni kita berupaya sebaik mungkin menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sebaik mungkin pula menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita kelak berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho, dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk diri kita yang hingga detik ini bisa melaksanakan salat. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Aid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini umat Islam melaksanakan salah satu ibadah, yakni di antara ibadah salat ini ada ibadah agung, yakni ibadah haji. Di dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan di Mekah, seiring itu pula di sisi yang lain kita semua di penjuru dunia melaksanakan salat Idul Adha. Hadirin jamaah sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sama-sama melihat, belajar dan memahami bahwa sesungguhnya hari raya tidak terlepas dari yang dinamakan hari raya Idul Hajj atau hari raya ibadah haji. Yang hari raya ibadah haji tersebut tidak lepas daripada sejarah yang seiringan dengan kurban, sehingga ibadah haji seiring dengan ibadah kurban yang dilaksanakan bagi siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji, yakni disebut dengan Idul Adha atau boleh disebut dengan Idul Udhiyah. Idul Adha atau Idul di waktu salatnya di waktu duha, kemudian Idul Udhiyah atau ibadah pengorbanan kita, yakni berkorban udhiyah berupa penyembelihan min bahimatil an'am, dari binatang ternak yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami ibadah haji tidak hanya sekedar ritual, tapi mengandung makna sejarah. Kala itu yakni Nabi kita, yakni Nabi Ibrahim, yang termasuk simbahnya para nabi, yang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan satu ujian yang belum mempunyai keturunan hingga di masa tuanya. Sehingga di dalam Al-Quran di surat As-Saff diabadikan banyak berdoa Nabi Ibrahim ini dengan Siti Hajar. Ya Allah, saat di dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah kami keturunan dari anak yang soleh atau keturunan anak yang soleh. Dalam jangka waktu yang lama belum memperoleh keturunan. Oleh karena itu berdoa terus hingga saatnya Allah berikan keturunan yang itu juga diabadikan oleh Allah. Fabasyarnahu bigulamin halim, yakni maka ketika diberikan kabar gembira kepadanya atau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya anak yang bernama Ismail. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, maka diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail ini dengan ibunya Siti Hajar, kemudian didatangkan atau diantarkan di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Sampai di situ kesulitan. Di saat ada kesulitan, di saat bingung mencari air, maka Allah berikan kemudahan, yakni yang saat ini tumbuh, yakni namanya air Zam-Zam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, ketika Nabi Ismail ini di masa balik atau di masa-masa sudah mulai dewasa, maka oleh Allah Nabi Ibrahim diuji dan Nabi Ismail ini dengan didatangkannya mimpi kepada Nabi Ibrahim, yakni untuk diperintahkan menyembelih anaknya. Di dalam Al-Quran juga diabadikan di surat As-Saffat. Di sini disebutkan qala wahai anakku. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk inni azbahuka fandur madza taro. Inni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu atau untuk mengadakan kurban bagimu. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala, Nabi Ismail berkata, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, jika ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah ya ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, karena sesungguhnya engkau akan mendapatiku menjadi hamba Allah yang insyaallah yang bersabar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ismail sudah memasrahkan dirinya, kemudian Nabi Ibrahim juga sudah di puncak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail kemudian bersandar dan ayahnya menyandarkannya. Ketika itu sudah siap, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka kemudian ketika Nabi Ismail sudah disandarkan, kemudian ketika pisau atau kalau sekarang mungkin pisau untuk menyembelih itu sudah dipaskan di atas Nabi Ismail, di atas keningnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan satu domba yang sangat agung, dan itu juga dilestarikan di dalam Al-Qur'an. Wa nadainahu an ya Ibrahim, sesungguhnya kami panggil dia ya Ibrahim, dan kemudian qad shaddaqta ru'ya, kamu benar-benar sungguh kamu membenarkan mimpimu itu, dan itu semuanya atas perintahku. Innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada hamba-hamba yang senantiasa berbuat ihsan atau berbuat baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi di sini? Allah Subhanahu wa taala ganti wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Subhanahu wa taala mengganti yakni Ismail tadi dengan korban binatang domba yang sangat besar sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan inilah wa tarakna alaihi fil akhirin, dan Allah meninggalkan atau Allah memberikan satu pelajaran syariat atas umat-umat setelahnya hingga saat ini. Hadirin jamaah sidang salat Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban ini juga oleh Allah difirmankan di surah Al-Kautsar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasholli, maka salatlah kalian semuanya, lirabbika, untuk Tuhan kalian, wanhar, dan berkorbanlah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna wanhar di sini semua alim ulama mufassirin menyepakati bahwasanya wanhar di sini adalah binatang sembelihan. Kemudian dijabarkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bahimatul an'am, berupa onta, sapi, dan juga bisa domba-domba atau kambing penyembelihan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hal ini ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi Ibrahim adalah hamba Allah ketika beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beserta juga dengan keluarganya, istrinya, kemudian anaknya. Dan ketika sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan pujian kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang Allah akan membalas kepada orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi Ibrahim menjadi hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur. Ketika diberikan harta, bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim punya domba-domba yang banyak, ribuan kala itu. Di sisi yang lain dari kisah tersebut, akan tetapi ketika diminta oleh Allah lewat malaikatnya misalnya memintanya, maka apa yang dia katakan, seandainya Allah meminta, istilahnya jangankan satu, ibaratnya semua saja akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak hanya itu, ada satu perbuatan Nabi Ibrahim atau amal perbuatan Nabi Ibrahim yang sangat mulia. Dia ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, bagaimana dia diperintahkan mengorbankan anaknya, pun dikasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari bahwa sesungguhnya anaknya pun, istrinya pun, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pelajaran dari ibadah kurban. Bagaimana syariat kurban disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadisnya. Akan tetapi di sini pelajarannya bahwa kita semua tetap mengikuti syariat Nabi Ibrahim atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di balik itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tauladan bagaimana Nabi Ibrahim begitu hikmahnya kepada anaknya. Ketika minta pertimbangan tidak langsung mohon maaf, tidak langsung mengatakan wahai anakku, saya diminta untuk menyembelihmu, kamu harus siap-siap dan lain sebagainya. Tidak demikian. Fandur madza taro, bagaimana pertimbanganmu? Maka anaknya dengan ikhlas mengatakan, wahai ayah, if'al, laksanakan wahai ayah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau dua yang terakhir ini, ada hikmah di balik yang kita bisa ambil manfaat dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim. Bahwasanya Nabi Ibrahim beramal dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang terakhir, yakni bahwa ibadah kurban ini menjadikan kita semuanya semakin dekat kepada Allah. Makna qoroba yaitu dekat, atau kurbanan, bagaimana dengan ibadah tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dikhususkan ada istilah kurban, karena setiap amal perbuatan yang disertai dengan pengorbanan pasti ada rasa cinta, dan ketika seseorang cinta pasti ada keikhlasan di dalam hatinya yang akan mendatangkan ridho Sang Maha Kuasa. Benar-benar yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna kurban atau hikmah di balik kurban tentu bagaimana kita bisa berkasih sayang atau saling kasih sayang. Karena dengan adanya ibadah kurban, maka di dalam ibadah tersebut ada satu perintah, fakulu wa at'imu, atau makanlah. Kemudian
wadakhiru, atau bisa jadi simpanlah, atau di hadis yang lain fatasaddaku, maka sedekahkan. Kemudian dari sedekah ini siapakah yang diberikan sedekah? Di antaranya adalah fakir miskin, al-qani wal mu'tar, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu yang menjadi fokus, yang menjadi pokok dari siapa yang diberi. Kemudian ada yang lain yang disebutkan di situ, mungkin juga ahli atau ahli keluarganya, juga ahli baiti, juga ahli keluarganya, dan juga bagaimana berupa al-haji, berupa hidayah, boleh kepada orang-orang yang kaya atau teman dan lain sebagainya. Yang paling penting bahwa di balik hikmah kurban ada empati dan simpati kepada saudara kita yang fakir, miskin, dan membutuhkan. Semoga dengan kurban menumbuhkan tambah cinta dan kasih sayangnya kita kepada saudara kita, khususnya sesama muslim. Dan juga di balik kurban tentu ada satu sifat yang Allah kehendaki kepada diri kita, agar kita menjadi hamba Allah yang suka berkasih sayang, menebar rahmatan lil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum.